فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Seperti perkataan Syekhuna di atas. Kita lihat. Sudah di atas kan? Itu daripada Muhammad Syekhuna Adil Mansur. Ada kan? Ada di atas kan? Ma'atadlilin pafifin. Serta dengan ta'dil. Ta'dil itu artinya perubahan yang singkat sedikit. Min anfa'il muhadarat. Di antara muhadarah ceramah-ceramah Syekhuna al-manhajiyah Syekhuna Adil Mansur allati tu'aliju katsiran min al-awbinah al-muntashirah, yang di mana muhadarah ceramah-ceramah beliau ini tu'aliju katsiran. Wa tu'alij, mengobati, mencarikan solusi banyak daripada bangunan-bangunan aubinah itu, aubiah itu apa? Wabah-wabah yang menyebar. Wabah-wabah syubhat, penyakit, fitnah yang menyebar fi sahati da'wiyah muhadarah, di medan dakwah di hari ini. Ceramah beliau judulnya adalah Nasihatul Labib li Kashfi Hali Ahli Tasyrif. Ini Nahjul Wadih. Ini Nahjul Wadih. Ya, kalian cari di Nahjul Wadih, kalian masuk Nahjul Wadih, bagus tuh. Ya. Nasihatul Labib, artinya nasihat orang yang berakal, yang cerdas, yang alim. Di kasfi hali ahli tasyrif. Untuk membongkar, menyingkap keadaan orang-orang yang tasyrif. Apa tasyrif? Orang-orang yang mengacau. Membongkar keadaan para pengacau dalam dakwah, itu artinya. Membongkar, menyingkap keadaan para pengacau, para tukang fitnah yang ada di dalam dakwah, itu artinya subhanallah. Syekhina Abdul Abbas Adil Mansur Al-Basha hafizahullah taala zakara fi athna'iyah. Lihat, disebutkan di dalam sela-sela ceramah beliau, asbabu wujudi hamlatin hadha syagab. Minha, di sela-sela ceramah beliau mengatakan penyebab-penyebab adanya orang-orang yang berperanan. Paham itu? Orang-orang yang berperanan, yang membawa, memikul para pengacau ini. Artinya ada terorganisir. Bukan tidak terorganisir, kalian tahu. Yang terapa sebabnya adalah qurbul ahdi bil bid'ah. Ini penyebab pertama. Qurbul ahdi bil bid'ah. Mereka baru keluar daripada dunia bid'ah. Ini dia nih, soal fiqh. Kalau itu baru keluar daripada dunia bid'ah. Baru keluar daripada dunia komando. Dunia komando daripada Jember, subhanallah. Sudah dikungkung mereka hampir-hampiran 18 tahunan. Kalau bisa dihitung sampai 20 tahun mungkin. Sebab di tahun 90, 2000-an sudah mulai. Atau 99 sudah mulai. Semenjak Dajjal itu masuk ke dalam barisan Salafiyin, di Ambon, subhanallah, sudah mulai dia mengacau. Sudah mulai dari pengacau. Dasis, min dasaisil ikhwan muslimin. Wasadaqa, orang tua kita, Syekh Rubi, mengatakan sebagai penyusup, daripada penyusup ikhwan muslimin yang menyusup kepada Laskar Jihad pada masa itu, yang dari Jember itu. Itu yang jadi komandan mereka yang paling terbesar di Indonesia dulu, yang paling mereka cintai. Termasuk orang KPK itu adalah cecunguk-cecunguk mereka itu. Orang KPK itu seluruhnya itu cecunguk-cecunguknya dia. Baik yang muda dan yang tua. Sama itu. Subhanallah. Tukang-tukang cebok dia seluruhnya itu. Tukang cleaning service dalam kehidupan mereka. HBS-nya itu asal Bapak senang. Asal Jember senang. Seluruh mereka memerangi kita. Seluruh mereka tanpa terkecuali memerangi kita itu. Seluruh mereka. Timur Barat. Siapa tidak memerangi kita? Tidak ada, rata-rata memerangi kita seluruhnya. Itu mereka itu adalah, katakan ini, qurbul ahdi bil bid'ah. Mereka baru keluar daripada dunia
Bid'ah. Mereka selamanya dengan bid'ah. Dengan takfiriyin. Haddadiyin. Orang-orang Al-Qaeda. Jember itu pelajaran Al-Qaeda. Tahu kalian di Sobra. Di Abyad. Jadi anggota Al-Qaeda dia itu. Nah, itu bos mereka. Itu komandan mereka. Itu panglima perang mereka. Nah, itu tuan guru mereka. Nah, itu cenguk mereka. Nah, itulah ya tuan mereka yang mereka ibadati dulusan kepada Allah Azza wa Jalla. Patuh pada dia. Turun pada dia. Nunuk pada dia. Apapun yang dikatakan oleh dia benar. Malah sudah ditahdir oleh Syarabi semua amat. Diikuti juga oleh mereka. Tanpa ada cek-recek. Termasuk dari Padang satu orang lihat tuh. Sampai sekarang. Jadi cunguk juga. Habis-habisan gancuran sudah. Subhanallah. Kalian lihat. Nih. Allah subhanallah ini ceramah beliau nih. Kalian tolong terima nanti. Terima nih. Cuma sebarkan sebab. Kalian katakan ini nikmat nih. Kalian tahu. Harus kalian nampak itu. Artinya apresiasi ya. Apresiasi pada masyarakat nampak demikian. Ini KPK seluruhnya begini nih. KPK itu ya yang dibuat oleh para cecunguk-cecunguk rahmatullah, para pentolan dan pendukung-pendukung soal fiqh dahulu dan sama mereka. KPK ini sini. Ada itu puluhan tahun bergabung dengan komando Dajjal dari Jember tersebut. Nah, ini di pertama. Qurbul ahdi bil bid'ah. Mereka baru keluar daripada bid'ah. Baru. Gabung sama kita selamatkan. Rahmatullah. Gabung sama kita selamat. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Thumma kemudian dengan daurahnya Imam Syafi'i yang diusung oleh orang tua kita Syekh Ruzaid Asyadil Mansur. Para masyayikh kita. Alhamdulillah. Mereka gabung sama kita ahlan wa sahlan. Ada kita tolak. Kita terima dengan baik. Yang itu kita selamatkan. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pondok-pondok mereka yang hampir hilang. Yang mereka hampir diusir. Ditendang di pondok-pondok mereka. Kapan kita ditendang? Ya ditendang kalian. Kok kita bilang ditendang? Itu namanya rahmatullah keburamaktan Allah yang takulu malah taf'alun. Kapan kita ditendang oleh Dajjal itu? Kalian ditendang oleh mereka. Pondok kalian hampir habis hampir hilang. Saya nangis kalian minta tolong. Kemudian setelah berjalan kita rahmatullah. Anjing terjepit. Anjing terjepit tahu kan? Anjing terjepit lalu hilang dia selamat dia sudah gigit kalau dia. Itu model kalian itu. Wahai KPK tolong dengar itu. Ya sama dengan anjing terjepit. Setelah ditolong kita gigit oleh dia, tergonggong oleh dia. Diteriakkan ke dunia. Oh tuh orang dicempak oleh si Dajjal Jember. Siapa yang cempakkan? Kita musuhnya yang ladud. Kita musuh yang pertama rahmatullah. Ma'ruf sisi orang. Jangankan kalian jin ini tahu kita musuhnya. Jangan kalian manusia. Jin tahu kita musuhnya. Hatta satu karnain dulu kata musuh dia itu. Saya ingat kalian peristiwa fitnah RMS. Rio, Makassar, Solo. Kalian ingat kalian fitnah Dzulain. Disingkat oleh Ja'far dan Dajjal Jember itu dulu. Ya subhanallah. Masuk akal aja kalian. Kita ditampakkan cepat kapan. Dan juga subhanallah. Itu yang pertama apa mudah? Ingat itu. Yang sanian adamul hirs ala sofa fi masadir talaqi itu. Yang kedua, penyebab orang akan menjadi pengacau di dalam dakwah salafiyah ini. Penyebab dia akan menjadi pengacau, menjadi jargon-jargon yang merusak sebagai penyusup-penyusup dalam dakwah salafiyah ini adalah yang kedua. Nah, ini kalian lihat, ya. Kalau seperti misalnya di Buk Linggau itu, kapan rujuknya kepada salah nggak tahu kita. Siapa yang mentasfiyah dia? Sebab rujuk kepada dakwah salafiyah itu perlu tasfiyah wa tarbiyah. Karena itu rujuk kepada dakwah salafiyah itu perlu tasfiyah wa tarbiyah. Perlu dia dibersihkan, dicuci dulu, dibeklin dulu, dirinso dulu karena itu. Dikarantina dulu perlu demikian dia. Apalagi dia kalau sudah berkecimpung dengan bid'ah yang puluhan tahun seperti orang KPK itu. Atau perlu dikarantina itu. Wajib karantina mereka. Nah, dikarantina oleh Syekh Adil kita. Syekh Adil kita dilawan oleh dia. Setelah diterangkan oleh Syekh Adil kepada kita bagaimana ya soal fiqh tersebut, bagaimana mereka meninggalkan Dajjal itu cara makullah. Ainuhu ditinggalkannya, zatnya tinggalkan dia, tapi manhajnya tidak tetap dia pakai sama anda aja. Nah, ini yang terjadi pada mereka. Kemudian kejadian itu disematkan kepada kita. La ilaha illallah. Nah, itu namanya ya
maling trek maling namanya. Kalau itu lihat ya, Adamul hirsi tidak antusias dan tidak bersemangat ala sofa untuk membersihkan dirinya fi masadir talaqi, di dalam mempelajari ilmu salaf itu sendiri. Nggak ada semangatnya untuk mendatang masyayikh yang betul-betul sofi, bersih di dalam manhajnya, kokoh dalam manhajnya, tidak mudah ya taza'za, tidak mudah goyang, tidak mudah terpa badai. Nggak sebagai kutu loncat, hari ini loncat sana, loncat sini, kayak pemain sirkus, yang nggak jatuh ya subhanakallah. Tapi sirkus jatuh juga, ada loncat sana, loncat sini jatuh ya setelah itu. Setelah itu, itu model mereka. Salaf enggak? Salaf lihat para ulama yang kokoh, tegar, bagaimanapun badai fitnah datang, mereka subhanallah istiqamah. Tak mereka tahu, ini fitnah. Tahu mereka obatnya, tahu mereka solusinya. Nah sekarang mereka ini hudatsa'ul asnan tadi, yang cecunguk tadi, yang masih muda tadi, yang masih belajar, setahun 2 tahun subhanallah, yang kemudian juga tidak hirs di dalam sofa ala manhaj, talaki manhaj, masadir manhaj, tidak bersih. Hasil sudah terjadi pengacau dalam dakwah ini. Mulai dari muka subahat. Ya kita akidah dulu sebab tidak perlu kita tahdir fulan wala fulan. Kita bersih akidah. Kita akidah di muntamak kita. Ya subhanallah. Makanya dia ahli akidah apa? Subhanallah. Kita belajar akidah. Tidak ada belajar akidah. Dakwah kita belajar akidah duluan. Yang kita ajar akidah duluan. Di dalam akidah adalah belajar manhaj. Meliputi dia. Nggak bisa kita pisahkan itu. Akidah dan manhaj tidak bisa kita pisah. Semuanya sejalan itu. Belajar akidah manhaj siapa? Manhaj salaf. Bukan manhaj bapak kita, nenek kita, kakek kita. Enggak. Bukan manhaj saya pulang, kia pulang. Enggak. Tapi manhaj salaf. Ada itu seluruhnya manhaj salaf. Tapi mulai subhat ditebarkan. Dimasukkan. Diracunkan kepada para syabab. Itu manhajnya sedikit tahdir, sedikit hajar, sedikit tahdir, sedikit hajar. Subhanallah dibantah oleh Muhammad seluruhnya. Itu. Hajar saja tahdir itu bagian daripada din. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, kita mengambil din itu separuh, kita ambil separuh tidak. Secuil kita ambil, secuil cepat kan tidak. Din meliputi seluruhnya. Bagaimana itu? Salisan, al-isti'jalu fi tasallumi mansibid da'wah ila Allah azza wa jal wa tawjih ma'a dha'fil hasilati asy-syar'iyyati min al-'ilm asy-syar'i as-sahih wa min asbabi tasaddurihim. Lihat tuh. Yang ketiga, tergesa-gesanya. Tergesa-gesanya untuk menerima atau untuk menjalani atau untuk mengambil kedudukan mansib. Mansib apa yang bagus? Peran. Ya. Tergesa-gesa di dalam menerima peranan di dalam dakwah ini. Muncul jadi ustaz, jadi da'i langsung. Itu dia. Ini banyak nih sekalian yang pulang dari Yaman. Itu banyak nih. Setahun berapa sih teman-teman? Setahun. Jadi da'i top dia. Rahmatullah. Belajar dulu seluruh aja nggak selesai. Terus seluruh itu berapa jilid? 4 atau 3? 4 jilid. Itu. Kalau dia berangkat 0 dia berangkat 0, atau 0 fotul dia berangkat. Itu setahun tak tamat dia tuh. Tak lihat tamat, dia nggak bisa tamat dia tuh. Belum tentu tamat setahun dia. Atau setiap hari dia belajar. Kalau sudah baca mungkin tapi memahaminya terus seluruh itu. Kita terima sudah oke setahun tamat. Tapi paham nggak dia? Apa dia baca pelajaran itu? Belum pelajaran lain yang diikuti oleh dia. Ya rahmatullah. Dulu aja nggak selesai. Akidah apa diselesaikan oleh kitab? Apa sudah selesai oleh dia? Rahmatullah. Jadi apa? Dia sudah apa? Yaman. Dia sudah apa? Madinah. Di mana? Luar negeri. Mana? Mesir. Belajar itu bukan masalah.
Madinah, Mesir, Yaman, bukan itu. Belajar masadir telaki yang sofa, yang bersih. Para masyayikh yang bersih, yang kokoh dan jelas. Nah, ini enggak. Hanya sekedar apa, guys? Ya, kredibilitas ya. Untuk mengambil apa? Mengambil popularitas, enggak, mengambil apa namanya? Pengakuan. Pengakuan itu bahasanya apa tadi? Kredibilitas saja. Ya, mengambil, disalahkan. Mengambil legalitas. Mengambil pengakuan. Oh, saya sudah dari Yaman. Saya sudah dari Madinah. Subhanallah. Makanya itu belajar siapa? Lihat itu. Nah, sudah jadi beri fatwa dia setelah itu. Mulai dia mengacau dakwah salafiyah. Mulai dia menyebarkan. Oh, ini adalah keras. Ini lunak. Ini lembut. Subhanallah. Ini makan ondel-ondel aja dakwah bagus lagi. Lihat itu. Juga. Jadi tergesa-gesa di dalam menerima atau memasuki kedudukan atau jabatan sebagai dakwah ilallah azza wajal, wa tauji, dan memberikan pengarahan, tauji, bimbingan, ma'adha'fil ahsilati syar'iyyah, disertai dengan apa? Disertai lemahnya hasil daripada syar'iyah yang dia dapatkan. Bukan kuat, bukan kokoh dia tuh, dengar tuh ceramah daripada Syekh Abdul Aziz Bura'i tersebut 40 menit lebih. Itu kenyataan yang dia jelaskan itu real yang kita hadapi di hari ini. Dan itu kenyataan yang pahit yang ada di negeri Yaman dan dunia dakwah salafiyah dari ini. Tidak bisa dipungkiri itu. Bantah itu kalau kelima bantah. Jangan akmal dengan bantah, itu bantah. Ya kan? Itu kalian ulang tuh menyebarkannya itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, ulang itu. Biar dipantik ke telinga mereka, subhanallah. Kalian dengar tuh ulang. Dengar itu, cermati, amati, kemudian pahami. Dan itu lemparkan kepada diri kita dulu, yang orang lain. Pada diri kita lihat dulu, ini saya atau tidak. Dan orang lain, nasihat itu kepada kita dulu, jangan orang lain kasih dulu, kita dulu. Nah, kalian wahai hudatsaul asnan, anak-anak ingusan, anak muda, yang ingusan, yang baru belajar, ya, mencari legalitas. Dengar tuh ceramah saya daripada Syekh Abdul Aziz Bura'i itu. Itu insya Allah kenyang kalian tuh. Kalau orang Jawa tuh gelegean kalian buatnya. Ya, gelegean kalian. Sendau kalian buatnya itu. Rahmatullah, itu real. Yang beliau terangkan itu kenyataan yang boleh beliau lihat di Yaman, di negeri beliau sendiri. Tuh, mereka-mereka yang bergabung dengan KPK, dengar tuh. Kepaka. Dengar tuh. Kalau yang itu punya rahmatullah, kita tahu kalian. Yang peka aja kalian. Jelas itu rahmatullah itu obat itu. Obat penyakit yang ada pada kita. Usah ulangi bahwasannya nasihat masyayikh itu kepada kita dulu berikan. Yang kepada orang. Kita dulu lihat ini saya atau tidak. Orang lain. Obat pada diri kita. Dengar-dengar, ulang. Yang bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kalian lihat itu. Orang kenyataan itu. Ini bagi orang-orang hudatsaul asnan dari yang katakan Syekhuna tadi. Dan juga. Jadi hasilnya artinya hasil daripada ilmiahnya lemah minal ilmi, lihat daripada ilmu syar'i yang sahih, ilmu syariat yang sahih, wa min asbab tasaddurihim, ya. Dan di antara penyebab-penyebab munculnya mereka tersebut. Alif ya. Penyebab munculnya mereka itu adalah alifan maradun fi dzatihi fi nafsihi. Penyakit yang ada pada zat seseorang itu. Da'i tadi, hudatsaul asnan tadi. Anak-anak muda, ingusan-ingusan tadi. Perhatian sebab. Apakah itu Haddadiyin yang diusung oleh Abu Samah Adam Dajjal rahimahullah dan para pengikutnya. Pun dia pengusung mazhab Haddadiyin. Di dalam hati apa mereka? Dalam diri mereka itu marad. Fi dzatihi wa fi nafsihi. Ada penyakit yang ada pada dirinya dan jiwanya. Apa dia? Hubbud dhuhur. Qasimud dhuhur. Dabah. Cinta popularitas. Kata Syalbani, hubbud dhuhur qasimud dhuhur. Cinta popularitas itu menghancurkan punggungnya.
Meruntuhkan dia. Orang kalau sudah mulai pada diri cinta popularitas, cinta nama, pengen dipuji, pengen disanjung. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tabligh apa? Rahmatullah. Dakwah salafiyah bukan demikian. Ya, berapa banyak, berapa sering. Biar jelas kepada kalian. Ulama salam, ya paling senang mereka khumul. Enggak dikenal orang. Khumul dia. Lebih baik enggak dikenal orang, hanya beban nih. Terkenal tuh banyak beban gitu. Banyak beban kalau terkenal tuh. Sakit kepala buatnya. Ya, kita enggak dikenal orang. Kita tenang hidup. Enggak banyak gerogotan. Enggak banyak lawan. Rahmatullah. Yang lihat kita. Na'udzubillah rahmatullah. Mulai dari zaman FKWJ. Zaman Laskar Jihad sampai hari ini. Nah, berhenti fitnah kalian lihat. Afiqah terakhir, muncul lagi Sulu, muncul ini lagi soalnya ke depan atau kita lebih parah lagi. Nasallallahu sabat wassalamah. Kita minta kepada Allah supaya kokoh, sebab kokoh dalam sunnah. Ya, hati kalian belajar. Ya sunnah, ini dakwah ini perlu penerang penjelasan. Mulai kalian seperti ini, tidak akan dapat kalian kecuali pada masa salafi. Tidak akan dapat lagi. Tidak akan dapat kalian penjelasan seperti ini kecuali pada masa salafi. Dan cari dulu akan dapat oleh kalian. Lihat itu, ingat itu. Perlu belajar, perlu telaki, perlu duduk, perlu dengarkan itu. Lihat itu, tunjukkan. Hubbu zuhur, ya. Cinta popularitas. Yas'a jahilan li ibrazi nafsihi fi kulli wasilatin biqadri alaihi yaqduru alaiha. Wa yattakhidhu lidzalika syatal asali. Dan kemudian karena cintanya popularitas, kecintaan dengan popularitas, cinta reputasi, dia akan berusaha, ya, yas'a jahidan, lihat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin li ibrazi nafsihi, untuk menonjolkan dirinya, ini saya. Berusaha untuk menonjolkan dirinya, menampakkan ini saya. Sebab ya dakwah dimanapun kalau tidak dia menyampaikan tauhid, kalimat tauhid, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, menjelaskan tentang tauhid dan syirik, bid'ah dan sunnah, tidak ada arti dakwah. Dakwah bukan mengumpulkan manusia. Kalau kalian ingin mengumpulkan manusia, sampaikanlah raqaiq, sampaikanlah bagaimana senangnya jemaah, sayangnya jemaah, itu sampaikan. Puji kalian. Tapi kalau kalian sampaikan kalimat tauhid, syirik, bid'ah, sunnah, oleh suara rahmatullah akan banyak orang dengar kalian. Kalau ada orang mendengarnya banyak, itu perlu ditanyakan dakwahnya itu. Jadi kalian itu. Itu tipu kalian dengan Ustaz, Masya Allah. Dakwahnya banyak, rame. Ribuan, puluh ribu hadir. Ya suara rahmatullah itu bukan kebenaran dakwah. Karena dakwah apa yang disampaikan oleh dia. Ada kan yang bahas tentang tauhid, syirik. Wallah, sebab kalau dia dakwah yang bahas tauhid, syirik, tidak akan banyak orang dengar. Bahas dia halal haram, tidak banyak orang dengar. Bahas dia sunnah bid'ah, tidak banyak orang dengar. Itu dakwah salafiyah. Siapa yang lebih jago, lebih alim, lebih paham tentang dakwah dari para anbiya? Ada. Para anbiya lebih paham. Bisa mengikut? Tidak. Yang paling top, yang paling terbaik, yang paling benar menyampaikan, yang paling hikmah dalam dakwah ini para anbiya dan para rasul. Apa yang kurang mereka? Diajar langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Allah langsung Allah tabaraka wa taala diajar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cara dakwah, cara bicara, fase, balik, semua lengkap dia. Ikut seluruhnya? Enggak. Nah, sekarang ente bukan nabi wala apa, mau dakwah diterima seluruh orang. Mustahil sebab. Mustahil. Jadi kalau dakwah ente nggak bicara tentang tauhid, bicara tentang syirik, ya masya Allah ajalah ikut seluruh orang. Puji orang kita. Sanjung orang. Tapi nggak ada nyentil. Nggak ada mengobati penyakit. Yang penyakitnya penyakit riba. Penyakit syubhat, syahwat. Suruh ada. Biar aja. Nggak ada masalah. Yang penting kita dengar. Itu kan dakwah namanya. Itu jual obat. Kalian itu. Ya. Tapi kalau bicara tentang tauhid. Bicara tentang syirik.
bicara tentang bid'ah, bicara tentang sunnah, bicara ini halal, ini haram, ini riba, kepanas mereka duduk itu. Apa Ustaz ini? Bid'ah, bid'ah, itu kan? Nah, jawab. Ya kan? Ustaz ini bicara bid'ah, bid'ah. Kapan lagi Ustaz? Suruh bid'ah apa kita kerjakan? Lihat itu Muhammad dan sebarang itu. Apa yang kita lihat dari masyarakat kita? Jangan itu keluarga kita. Yang sedikit halal haram orang sudah sampai bini orang punya ini, orang punya ini, orang punya. Jadi kita sampai kapan? Ada nggak itu? Kita coba perhatiin itu. Ya, kamu nih bid'ah syirik, bid'ah ini sunnah. Kita nggak punya rumah indah, nggak punya mobil, nggak punya ini. Sampai kapan? Itu dari ini sebab. Jangan main kalian. Oleh nasihat para ulama suara makhluk kenyataan. Kita ada ini baik dalam keluarga kita, baik sanak famili kita, baik lingkungan kita, baik murid kita. Mendengar bid'ah itu mempanas orang kalian tahu. Apalagi kalau syirik itu. Pening deh. Tapi kalau kita bicara secara umum saja, yang penting senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, penting aku senang. Kalau gitu udah kalian terima seluruh orang. Nggak nerima. Jin aja terima, itu dia senang deh. Setan aja ketawa. Kan itu. Tapi dakwahnya bicara tentang hak. Al-haq, batil. Pikir orang itu. Pikir orang berikutnya. Pikir orang mendengarkannya. Ya. Sekali kalian undang saya. 2 kali nggak mau dia diundang nih. Boleh 2 kali. Kan itu. Tuh, nampak tuh? Ya, jadi ada penyakit di dalam hati dan jiwa tersebut, yaitu penyakit cinta reputasi, popularitas, dan dia akan mengusahakan mendapatkan popularitas tersebut untuk menonjolkan dirinya, li ibrazi nafsihi, fi kulli wasilatin, di dalam segala wasilah yang ada, yaqduru 'alaiha, yang mampu di atasnya. Wa yattakhidhu, dia jadikan lidzalik, dan begitu syatal asalib, dia diambil untuk mendapatkan demikian seluruh uslub-uslub yang ada. Lihat hari ini muncul dia di podcast, itu kan? Hari ini muncul podcast, kemarin nggak pernah muncul di podcast, sekarang muncul di podcast. Masya Allah, Lender. Dicari dalil oleh dia, ini mas ini boleh, kamu ini. Dulu pernah muncul ya, dia sekarang dia muncul. Kemana itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu nggak pernah muncul, wala patla, wala yatla, wala is, tak ada. Sekarang muncul dengan dalil, ini mas saya begini. Itu podcast, itu video, suara makolla. Kemarin kemana? Sebab ini fitnah, kalian tahu fitnah hubub buhur, fitnah reputasi, pengen muncul, pengen nampak, pengen ditonton. Masa ikhwan aja lihat Ustaz itu. Tapi aku perlu lihat juga. Maka dibuat apa? Proyektor. Proyektor. Depan nggak ada dia Ustaznya langsung. Tempat akhwat buat proyektornya. Nampak si Ustaz oleh si akhwat. Timbul pujian. Masya Allah ganteng Ustaznya. Sampai di rumah bilang ke laki oleh dia. Bang, ganteng Ustaz dari bang. Itu tampar punya perempuan seperti itu. Biasa di kalangan mereka itu. Ya sebab kalian lihat dari ini. Dia akan menjadikan yattakhidhu syatal asalik. Dia akan menjadikan seluruh uslub yang ada li ibrazi nafsihi. Untuk apa? Untuk menonjolkan diri. Jadi menampakkan diri ini saya. Yang kemarin dia sembunyi-sembunyi, malu-malu. Sekarang mulai podcast. Itu, iya podcast ya. Salah baca nggak usah tuh. Iya, podcast. Podcast. Ya podcast. Saya tuh mulai apa muncul di YouTube. Mulai video. Dicarilah dalil. Mas saya ini mulai. Dahulu 10 tahun lalu nggak ada muncul, sekarang muncul. Itu yang kebusur tadi. Kalian jangan main dakwah ini. Kalau mau main dakwah tampak oleh Allah. Ya biar kalian main dalam dakwah ini. Dicampakkan oleh Allah SWT. Dah banyak bukti kalian itu. Campak oleh Allah SWT. Banyak. Sebelumnya umur ibu ya banyak campak oleh Allah SWT.
Main dalam dakwah ini sedikit. Enggak apa-apa. Sedikit ini memang nggak banyak. Hah? Yang haram itu langgar sedikit aja. Pakai itu. Subhanallah. Ini tajam pembahasan itu. Ya. Nalarnya tajam. Lihat. Selanjutnya apa? Ba'an. Tausi'u da'irati husni dhan az-za'idah. Tausi'u da'irati husni dhan az-za'idah. Yaitu memperluas dan sangat luasnya cakupan memiliki husnul dhan yang zaidah. Yang zaidah itu apa artinya itu bagus? Yang berlebihan. Husnul dhan yang berlebihan kepada seorang. Tidak boleh itu. Husnul dhan yang berlebihan pada seorang tidak boleh. Apa kata Imam Hasan al-Basri dijelaskan oleh Imam Albani dalam silsilah dhaifah. Kata beliau, disampaikan oleh Syekhuna kepada kita, iftarisun nas bisu'i dhan. Iftarisun nas bisu'i dhan. Iftarisu, apa iftarisu teman al-bahasatnya? Firasat. Farasat dan farasa. Pergaulilah manusia di hari ini dengan su'udhan. Dengan buruk sangka. Jangan mudah mempercayai orang dulu. Yang terlalu mudah kita. Jangan husnudhan yang berlebihan kepada orang. Ini penyakit seperti ini bukan menimpa. Gitu. Pernah saya timpa. Muncullah apa dia beton atau su. Muncul penamping anjel. Hanya gak kena husnudhan tadi. Karena husnudhan yang berlebihan tadi. Orang banyak menyamar. Mundasun itu banyak. Penyusup itu banyak. Yang kalian anggap. Ya para ulama. Para anbiya saja. Ada jasa para ulama kan beton dan susu. Mereka ada. Para sahabat, para ulama ada beton dan susunya kalian tahu. Oleh karena itu apa kata? Rasulullah SAW menjelaskan. A'udzubillah min khalilin makir. Ya Allah sebelum pada engkau daripada khalilin makir. Sahabat-sahabat yang suka buat makar. Teman yang senang buat makar kepada kita. Itu doa itu betul. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ainu tarani, matanya lihat saya, dia melongok seperti malaikat nasin. Ini dia. Tahu maksudnya? Tidak bergerak matanya kanasin, tahu kanasin kan? Dia lihat kanasin kan? Besar melalak itu. Ainu tarani, matanya lihat saya, dia lihat ulu dia. Enggak berkedip sedikit pun. Qalbu terani, tapi hatinya mentau. Lihat kayak CCTV. Terus TV kan, pantau dia. Ini kemana arah ini? Datang. Qalbuhu tarani, mata hatinya itu teraan, artinya mengawas, mengintai. Matanya lihat, mata kanasin nggak bergerak, nggak bergeming, nggak berkedip, tapi hatinya mengintai kemana arah kita, kemana jalan kita, apa yang kita lakukan dicatat oleh dia seluruhnya itu. Timbul nanti malaf. Malaf. Ini dikerjakan oleh salah seorang pelajar rahmatullah yang penyakit dari Yaman yang datang ke Indonesia. Kita merekomendasinya, kita yang memberikan tempat kepada dia, alhamdulillah. Kita menyambut dia, kita baik sama dia, berbuat baik sama dia. Dibalas air tubah rahmatullah. Dikumpulkan oleh dia data kita. Ini malaf zo'ak selama saya di Indonesia. Kalau nanti ke Indonesia mencari malaf, saya tanggung ke Indonesia. Nanti Saudi dia tahu. Lukman menyampaikan ke Saudi dia. Kenapa di Indonesia itu cari malaf saya? Kan sinting namanya ente itu. Alhamdulillah. Ngapain itu udah ke Indonesia mencari malaf saya? Tanya Lukman itu banyak nih. Tanya tuh soal Afiko, banyak malaf saya tangan dia. Subhanallah. Ini. Ada penyakit seperti ini. Itu khalilun makir itu. Wallahi hadar rajul khalilun makir. Khalilun makir. Wallah. Begitu itu. Ya. Dokter atau sendiri jalan deh. Oh Yaman sendiri jalan deh. Sementara Yaman masuk surga itu apa? Surga itu kan Allah saja bukan dengan ente. Maksum dia apa? Rahmatullah. Tidak ada kesalahan ente. Saya nggak pernah mengumpulkan malam itu sedikit pun. Kok sekarang ente datang ke Indonesia sekian tahun ngumpulkan malam saya? Entah apa gunanya bagi ente. Rahmatullah. Ini kalian lihat nih. Ini model-model orang khalilun makir.
Ainuhu tarani wa qalbuhu tarani. Matanya lihat kita dulu ya. Punya rahmatullah melalak dia. Tapi hatinya memantau kita kemana kita pergi. Fa in ra'a hasanatan. Fa in ra'a sayyi'atan atau fa in ra'a ya hasanatan, kalau nampak oleh dia kebajikan pada kita, dafanaha. Nampak kebajikan, satu kebajikan aja. Nampak satu kebajikan pada kita, dafanaha, dikuburkan oleh dia. Tutup oleh dia serapa-rapatnya. Tapi sebaliknya, wa in ra'a sayyi'atan, nampak satu kejelekan, azaaha, diviralkan oleh dia. Ini kejelekannya, dia tidak sholat sama pemerintah, tidak sholat sama pemerintah. Itu aja digoreng oleh dia dulu. Sahabi kau nggak pernah goreng dulu. Rahmatullah. Fitnah Laskar Jihad nggak pernah menggoreng itu. Tahu itu? Nggak pernah itu digoreng oleh mereka. Hatta tuh karena NCS nggak pernah goreng itu. Sekarang datang KPK. Tukang-tukang sibuk daripada komando-komando. Ya. Jember CS pada rahmatullah. Digoreng oleh dia seperti itu. Tuduh kita khawarij oleh dia. Kalau demikian itu hapus ini pembahasan fikih yang ada dalam kitab fuqaha itu. Tentang masalah matlak itu. Tidak akan pernah bersatu itu subhanallah. Matlak itu masih dibahas oleh para ulama. Perkataan jumhur, perkataan yang tidak jumhur. Mana yang roje, mana yang marjuh. Ente bangga tuh roje, ada ulama ente fadhol. Saya ada ulama, saya ada fadhol. Fikih nggak bisa bersatu sebab mana bisa disatukan. Nah, tapi mereka tukang cebok ini subhanallah, baik itu yang dari Cirebon, yang sudah tiga zaman, di zaman Laskar Jihad tukang ceboknya Ja'far, di zaman Su'afiqah tukang cebok Su'afiqah, di zaman Suluh tukang cebok orang Suluh, diikut oleh kepeka banyak rahmatullah terus, diikut oleh mereka, digoreng dulu situ masalah itu. Terus rahmatullah sampai kapan itu seperti itu? Nggak paham itu masalah fikih sama itu. Bahas, itu seluruhnya baca kitab fuqaha, baik mutaqaddimin mutaakhirin bicara matlak pasti kan bicara itu. Tidak bisa, tidak keluar itu. Apa kata Imam Ahmad kepada kita? La yang bagi ilil faqih. Ayahmilan nas ala madhabihi. Tidak pantas bagi seorang faqih, orang alim membawa manusia kepada madhabnya. Jadi berapa bawa ente kepada madhab saya? Demikian juga, ente jangan bawa saya kepada madhab ente. Rahmatullah. Negeri kita alhamdulillah. Dijamin oleh undang-undang. Negeri demokrasi. Undang-undang menjamin. Ibadah seluruh kepercayaan masing-masing dijamin oleh negara. Ke ente daripada sisi itu jemaah malam itu dikumpulkan dari Saudi ente kejar ke Indonesia untuk mendapatkan malam itu. Ya rajul. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu khalilun makir. Itu khalilun makir. Rahmatullah. Nampak kebajikan disebarkan oleh sejadi-jadinya. Nampak kebajikan dikubur oleh dia, nampak kejelekan diviralkan oleh sejadi-jadinya. Tidak ada kebajikan kita sama sekali. Sementara kita ditanya oleh Syekh Muhammad, Abul Mundir, Masya Allah, Syekh, Abul Mundir, Abuna, Waliduna, Masya Allah, pujian bagus. Kepada Syekh Muhammad. Tapi belakang Syekh Muhammad, injak gitu oleh dia. Kalau tanya oleh Syekh Muhammad, puji dari dia. Oh, dia manusia perhatian saya, begini Syekh. Tapi belakang Syekh Muhammad, itu yang Khalilul Makir itu. Semenjak datang ke Indonesia, hancur dakwah subhanallah. Bagaimana itu? Dia merusak dakwah itu. Tunjukkan. Ini kata beliau, lihat. Tawsi'u daratil husnudhan az-zaidah. Jiman. Al-ijtira'u. Al-ijtiza'u. Ittalab. Bisyai'in an syai'in. Wal-iktifa' birutbatil ilmiyatin muayyanatin. Au jalsatin ilmiyatin muayyanatin. Au ghairiha. Al-ijtiza' fi talab. Ijtiza'. Memilah-milah di dalam menuntut atau mencari ilmu. Bisyai'in an syai', dengan suatu daripada suatu. Wal iktifa' bi rutbatin ilmiyah, merasa cukup dengan derajat ilmiah tertentu. Apa itu? Memilah-milah di dalam apa? Mencari ilmu. Jadi Syekh ini ambil. Kalau itu Syekh ini enggak. Pilih-pilih Mas Syekh.
Cerobi jangan, keras. Besar. Semuamat jangan, keras. Syekh Abdul Husain Abbad, oke. Itu milih-milih. Yang dipilih kalau seandainya masyaihnya ahlu bidah, ada masalah itu, bagus. Bukan itu. Ya. Berarti biar di Madinah dulu. Dia selalu mengarahkan murid dulu, kawan-kawan itu. Syekh Abbad, halqa Syekh Abbad, halqa hadis. Nah, orang-orang, ya, ganafir. Bisa jamaknya Gunturium, bisa ganafir. Itu. Bisa jamaknya itu. Ya. Dan orang-orang lain sama mereka hizbiyin. Itu ke halqa. Ya, ada namanya Umar Falata. Ikhwani Hizbi Tulen. Mengajarkan, ya, kitab Nailul Autar. Atau ramai mereka itu. Sahabat enggak. Tapi ini. Jadi arahkan itu. Halqa, nih ke Syekh Muhammad. Salafiyin kita tadi. Ini memilih di antara Sunni dengan bid'i. Itu bagus. Ini enggak di antara Sunni sama Sunni. Ini masih ini lembut, ada diambil. Ini masih ini keras, ini jangan. Tuh, bahaya di situ. Memilih-milih masa saya. Ya. Jadi kalian perlu tahu itu. Jangan kalian anggap itu mudah itu. Kalau memilah itu adalah masa Sunni, Salafi dengan bid'ah itu bagus. Nikmah, itu harus. Dan fa inna hadzal ilma dinun. Fanzuru man ta'khudun dinakum. Nah, ilmu ini adalah din. Maka oleh kenapa? Fanzuru man ta'khudun dinakum. Maka hendaklah kalian cek di mana kalian mengambil din kalian, ilmu kalian di mana. Masa Sunni Salafi yang safi atau kaleng-kaleng abal-abal. Itu betul, tidak salah. Tapi di antara masa yang Sunni Salafi, ya, kita pisah-pisahkan mereka, ini terlalu keras, ini lembut, ini enggak, seorang enggak ada itu. Ini dipakai oleh orang-orang dan roja'i dan sebagainya, itu pakai mereka. Itu pakai mereka. Kalian sampai sekarang. Ya, lanjutkan. Yang baik. Jadi, dia merasa cukup dengan derajat ilmiah yang tertentu, atau jalsatul ilmiah muayyanah, atau dengan jalsah ilmiah yang tertentu saja di para masyarakat tersebut. Atau gairihan selainnya. Yang keempat, rabi'an, al-kibru an akhdil haqqi wa qabulihi. Nah, ini yang paling penyakit yang ada di tubuh salafiyin sampai hari ini. Al-kibir, apa kibir? Sombong daripada menerima kebenaran, mengambil kebenaran menerimanya, sombong dia. Itu satu keras itu. Betul, Akmal. Wah, keras, nggak bisa. Jadi Ustaz Ondel rahmatullah. Walin tuh. Makan ondel kalian, suruh makan ondel ya. Rahmatullah itu dia. Kalau ada dengar Ustaz tuh sampai bini pun enggak jadi ya. Sampai perempuan juga lari jadinya. Kalau mau dengar Ustaz Kemal udah lari dia, enggak jadi dia. Rahmatullah apa dibikin kata dia, rusaknya manusia dari ini. Sampai ke masalah pernikahan kalian di apa itu dijadi kajian bagi mereka itu. Kalau ada dengar lembu panjang tadi musuhna rahmatullah demam panas ya. Bangkit malaria yang lain tuh. Tidak berani, keras enggak. Banyak gitu aja kalian tahu. Saya bukan anak, saya udah tua sebab. Ya ini dakwah bukan baru. Ini perlu revisi sedikit pada Ustaz Arsyad. Saya mulai dakwah sebab dia mulai dakwah 89 mulai, 88 89 mulai dakwah, bukan 95, 89 mulai dakwah. Yang isi itu di Jalan Duyung. Di pondok kan itu. Udah mulai macam-macam semua orang lain tahu. Yang berbisik sekarang, yang terang-terang macam-macam. Itu sudah penyakit dia dulu. Ya, kalau dengar begitu dah ada gitu. Takut duluan.